Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi di pertemuan keempat. Untuk materi hari ini yaitu tentang perilaku individu atau lebih kepada perilaku kita sebagai individu, terutama di tempat kerja kita gitu ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana sih perbedaan-perbedaan individu yang ada di setiap orang, terus variabel-variabel yang memang akan mempengaruhi dari perilaku individu tersebut, terus juga sikap atau persepsi dan kepribadian terutama kita dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mungkin bagaimana ketika kita menjelaskan kerangka kerja perilaku individu gitu, bagaimana yang melatar belakangi terjadinya perbedaan individu dan bagaimana sih teori kepribadian beserta dengan contohnya. Mungkin nanti kita akan bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita mempelajari tentang kerangka kerja perilaku individu, atau misalnya yang kita tahu bahwa perilaku individu itu berarti lebih menitik beratkan kepada sikap kita gitu sebagai manusia yang memang antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berbeda gitu ya. Nah, yang akan mempengaruhinya apa? Misalnya ketika kita berperilaku terhadap individu kita gitu, mungkin yang akan kita dapatkan adalah hasilnya, atau yang akan mempengaruhi adalah lingkungan kita gitu, dimana ketika lingkungan pekerjaan kita baik, mungkin hasil kinerjanya juga mungkin bisa dibilang akan mendapatkan sesuatu yang baik juga gitu ya. Ketika kita merancang kerja dalam jangka waktu tertentu, mungkin hasil yang akan didapatkan, kinerja tersebut akan berjalan dengan baik juga untuk jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek gitu. Ketika individu kita punya kemampuan dan keahlian gitu, bagaimana ketika kita harus berperilaku gitu ya, berarti kita mungkin secara tidak langsung kita bisa memecahkan masalah ketika kita punya kemampuan atau keahlian yang memang kita miliki gitu. Itu salah satu contohnya bagaimana sih kerangka kerja dari perilaku individu tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya ketika kita perilaku kita misalkan komunikasi dalam berbicara atau mendengar gitu. Nah, apa sebetulnya yang akan mempengaruhi kita gitu, atau di tempat kerja kita itu hasilnya seperti apa? Mungkin akan berpengaruh terhadap hubungan kita dengan orang lain gitu. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan orang, akhirnya kita secara personal kita mungkin bisa dikatakan bahwa karyawan tersebut atau individu tersebut punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kemampuan komunikasi berbicara yang baik, sehingga hubungan dengan orang pun akan mendapatkan kepuasan dalam artian seperti itu gitu ya. Jadi kerangka kerja dalam perilaku individu itu bisa dipengaruhi oleh salah satunya dalam individu gitu ya, ada tentang kemampuan kita gitu, atau latar belakang dari keluarga kita, atau persepsi gitu, atau umur gitu, ataupun jenis kelamin, pengalaman dan lain-lain yang akan berpengaruh terhadap hasil kinerja kita gitu ya. Nah, kalau lingkungan, berarti lingkungan pun tetap akan mendukung hasil kinerja kita gitu ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perbedaan individu gitu, dimana di sini dibedakan menjadi 3 gitu, diambil perbedaan individu ini 3 sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan demografi. Kalau kemampuan berarti lebih kepada seseorang tersebut dia bisa melakukan sesuatu yang memang mungkin secara individunya itu dia mampu gitu, ketika dia mempelajari atau ketika dia punya sesuatu yang memang secara mental dan secara fisik dia mampu menghadapi itu semua gitu. Yang selanjutnya adalah keahlian. Keahlian itu bisa dilihat dari kompetensi yang berkaitan dengan tugas.
Yang ketiga, berdasarkan demografi. Kalau berdasarkan demografi bisa dilihat dari jenis kelamin dan keragaman dari ras atau budaya tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah variabel. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu itu ada 6 gitu, di mana yang pertama dipengaruhi oleh sikap, yang kedua persepsi, yang ketiga kepribadian, yang keempat pembelajaran, yang kelima penghubungan dan kemampuan. Variabel inilah yang akan mempengaruhi perilaku seseorang gitu, yang akan berpengaruh juga terhadap penilaian dalam perilaku kerja kita. Gitu, sikap kita diperhatikan, persepsi kita diperhatikan, kepribadian kita diperhatikan gitu ya, dan seterusnya gitu. Inilah yang akan mempengaruhi dari perilaku individu tersebut gitu ya. Bagaimana ketika kita dinilai oleh orang atau dalam penilaian perilaku kerja terutama gitu, mungkin kita akan dilihat secara komitmen, secara kedisiplinan, secara kepemimpinan, atau secara kerjasama, atau secara orientasi pelayanan dan lain-lain gitulah. Ini yang dikatakan sebagai variabel yang memang akan mempengaruhi perilaku individu sehingga akan mendapatkan penilaian dalam perilaku kerja. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama, sikap kita gitu. Sikap itu dimana keadaan mental dalam kesiapan untuk membutuhkan penggerak, dalam artian sikap itu akan dimulai dari adanya dorongan, lalu kita bersikap, lalu menghasilkan hasil gitu ya. Dalam artian misalkan salah satu contoh pendorong kita dari pekerjaan misalnya gitu ya, kita merancang satu pekerjaan gitu. Ketika kita melakukan atau bersikap, komponen apa yang akan dinilai? Mungkin ketika kita merancang pekerjaannya A, akibatnya B gitu ya. Nah, hasilnya apa? Apakah kita bisa menanggapinya secara emosional, ataukah kita bisa menanggapi akibat yang kita lakukan itu dengan yang positif atau yang negatif. Jadi inilah yang akan, atau komponen-komponen yang akan mempengaruhi sikap kita, attitude kita gitu. Attitude is everything, dalam artian apa yang menjadi pendorong kita dalam pekerjaan kita gitu ya. Misalnya ketika gaji kita kecil, mungkin seseorang akan bersikap atau berperilaku secara emosional kah, atau menerima gitu ya, atau memang akan bertindak terhadap sesuatu gitu dan lain-lain. Itu dikembalikan lagi kepada attitude masing-masing gitu. Salah satu contohnya seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah persepsi. Jadi persepsi itu dimana seseorang itu akan memberi arti terhadap lingkungannya gitu, yang akan melibatkan organisasi dan menerjemahkan bermacam pendorong ke dalam pengalaman psikologikalnya. Nah, ini nih yang termasuk proses perseptual gitu, dimulai dari rangsangan, akan menimbulkan sensasi sehingga akan menghasilkan persepsi gitu. Jadi seseorang itu ketika sudah diberikan rangsangan, ketika kita sudah diberikan sensasi, dalam artian sudah observasi, sudah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sudah dievaluasi dan lain-lain, sehingga akan menghasilkan hasil berupa, mungkin salah satunya adalah perilaku yang responsif gitu ya, atau bentuk sikap kita terhadap proses perseptual itu seperti apa gitu. Karena realita dalam organisasi kerja ini bisa jadi akan berdampak besar terhadap sikap kita, terhadap perilaku kita gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perbedaan perseptual dan perilaku. Ketika persepsi manajer seperti ini, persepsi pekerja seperti ini gitu. Misalnya persepsi manajer, dia mengatakan bahwa pekerja itu memiliki banyak kebebasan untuk membuat keputusan gitu. Tetapi persepsi pekerja bisa saja mereka itu menilai bahwa saya tidak diberi kebebasan loh ketika membuat keputusan, misalnya seperti itu. Nah, disinilah yang memang akan terjadi banyak sekali perbedaan gitu. Persepsi seseorang dengan perilaku yang mungkin bisa dibilang itu timbul dari kebiasaan atau perilaku individu masing-masing gitu ya. Ketika perilaku manajer berkata tidak memperhatikan kebebasan yang diberikan kepada pekerja, mungkin perilaku pekerja akan
timbul adalah mereka itu merasa disingkirkan, misalnya seperti itu. Yang ketiga, perilaku manajer biasanya dipusingkan dengan catatan absensinya pekerja. Tapi kalau misalkan perilaku pekerja mungkin bisa saja percaya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Padahal untuk keseharian absensi dan lain-lain itu sebetulnya diperhatikan ataupun dipantau. Tapi karena inilah adanya perbedaan antara persepsi dengan perilaku gitu ya, ketika seseorang tersebut sebetulnya diberikan kebebasan dalam bekerja, mungkin persepsi orang berbeda-beda gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kepribadian, dalam artian kepribadian inilah yang akan sangat banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang memang macam-macam. Bisa jadi dari kekuatan budaya, bisa jadi kekuatan secara turun-temurun, atau kekuatan hubungan kekeluargaan, ataupun kekuatan keanggotaan di dalam kelas sosial dan kelompok lain. Inilah yang akan membentuk kepribadian individu kita gitu. Budaya kita seperti apa, turun temurunnya kita seperti apa gitu, kekeluargaannya seperti apa, inilah yang akan mempengaruhi terhadap kepribadian individu gitu. Nah, di sini ada beberapa teori. Dari teori kepribadian mungkin ada teori pembawaan, ada psikodinamik, dan ada humanistik. Kalau pembawaan mereka lebih cenderung itu untuk mengarahkan perilaku dalam sebuah pola yang konsisten. Tapi kalau misalkan psikodinamik, mereka akan menitik beratkan pada mungkin egois gitu ya, super ego gitu. Tapi perilaku tersebut terjadi karena mungkin di bawah alam sadarnya gitu ya. Jadi kalau untuk teori kepribadian humanistik lebih menekankan pada aktualisasi diri atau pertumbuhan diri seseorang gitu. Inilah mungkin yang dibedakan dari teori-teori kepribadian gitu. Nah, bagaimana ketika kita akan membahas yang paling kita mungkin paling banyak lah atau akan menganut teori kepribadian humanistik nih, misalkan salah satu contohnya gitu ya, kita bisa mengukur karakteristik pribadi kita gitu. Dengan cara apa? Bisa dengan melakukan uji kepribadian gitu ya, secara emosional, secara motivasional gitu, dan sikap yang memang menyusun kepribadian seseorang gitu. Atau dengan melakukan MMPI misalnya untuk survei gitu, yang istilahnya adalah Minnesota Multifaceted Personality Inventory, atau dengan cara menilai gaya kepribadian secara kognitif atau secara pengetahuan gitu, yang mana ketika responden sudah menjawab gitu ya, baru kita bisa dikatakan sebagai apakah orang tersebut introvert atau ekstrovert gitu ya, atau mempunyai kemampuan memahami atau berpikir yang baik, atau menilai seseorang gitu. Inilah yang akan bisa saja terjadi ketika kita akan mengukur kepribadian atau karakteristik pribadi kita menurut teori humanistik gitu ya. Kalau karakteristik kepribadian mungkin ada tempat kendali, ada kemanjuran diri, ada kreativitas, dan ada Machiavellianisme gitu, dalam artian karakteristik inilah yang akan membedakan kepribadian antara orang yang satu dengan orang yang lainnya gitu. Nah, diperlukan pembelajaran gitu ya. Segala yang berhubungan dengan perubahan permanen perilaku yang terjadi sebagai sebuah hasil dari pengalaman. Ini akan menjadikan teman-teman semua menjadi satu pembelajaran gitu. Kalau kita melihat teori-teori pembelajaran juga banyak di sini. Ada pengkondisian klasik, ada pengkondisian operant, dan ada pembelajaran sosial, di mana teori-teori ini yang mendukung pembelajaran kita ketika seseorang merespon gitu ya, ketika seseorang memberikan stimulus, ketika hasil dari respon tersebut seperti apa gitu, apakah mudah diarahkan atau bisa melakukan pengalaman atau observasi dan lain-lain. Inilah teori-teori dari pembelajaran yang mungkin bisa kita capai gitu. Yang selanjutnya adalah penghubungan, di mana penghubungan ini merupakan proses pemahaman yang disebabkan oleh perilaku dan hasil, di mana bisa saja terjadi karena penghubungan penempatan gitu ya. Bisa saja terjadi karena penghubungan situasi, yang memang penempatan ini akan dipengaruhi oleh kemampuan untuk menjelaskan perilaku ataupun keahlian tersebut. Sedangkan kalau untuk situasi biasanya menekankan kepada perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang terakhir adalah secara
kemampuan. Kemampuan di sini adalah secara intelektual dan secara kemampuan fisik gitu ya, yang akan mempengaruhi. Salah satunya adalah kemampuan, atau yang terakhir itu adalah kemampuan, dimana ketika kita menjalankan satu pekerjaan itu perlu ada kemampuan intelektual yang memang harus kita lakukan gitu ya. Untuk apa? Ya mungkin ketika kita berhubungan dengan kemampuan fisik, apa sih, oh ternyata staminanya bagus, cekatan gitu ya, punya karakteristik yang bagus gitu, bisa menjalankan tugas dengan baik dan lain-lain. Kalau kemampuan intelektual lebih kepada kemampuan yang memang mereka miliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, terutama mungkin secara mental, secara psikologis, atau secara knowledge, misalkan seperti itu gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau memang ada pertanyaan, nanti kita bisa dilanjutkan di di pertemuan di WA Group ataupun di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.